Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Beres. Elman Go, Debbie dan Elman bergo. Hai semuanya, apa sih kabaret? Kawan nuas semuanya kalua mawar belajio bahasa gaul listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Injang di Tokopedia. Ikan ya, ini cuacanya mendung ya kan, mega mendung, terus abis ujian negara kan ya, leher Akika tinta endul deh rasanya. Kenapa? Agak-agak sakinah gimana deh gitu. Aduh, tenang aja, karena hari ini Jeng ya, Eke mawar bawangan pendidikan akikuk desa Cica. Itu dokter. Dokter? Dari Palembang. Oh masa sih? Coronatomo. Pantesan aja Desa kelihatan centil banget, indah. Nggak, jadi nanti kita bakalan tanya-tanya Desa dan juga tanya-tanya kenapa ose tenggorokannya. Oke. Tapi kayaknya ya yang lebih semangat deh. Ya iya dong. Ya udah kalau gitu kita nongkrong di sini. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Delman Gaul. Debbie. Elman bergaul. Hai, kita ketemu lagi di Delman Gaul. Debbie. Elman dan Dokter Niko bergaul. Jadi harus gaul ya? Harus gaul. Oke. Jadi namanya tunggu ya, namanya Dokter Niko Saputra Nugraha. Yes, kenalin. Elman Nugraha. Bukan Elman sih pasti tadi. Iya, Elman Sipasi Nugraha. Tapi lebih sering dipanggil Nikolati. Nikolati. Asis jangan dorong-dorong. Kenapa sih? Aduh ini anak ya. Aduh, ini warung sih. Abis direndam minyak tanah. Lepo ya. Ngeliat Dokter Niko. Enggak, jadi ini Dokter Niko yang aku bilang tadi ya di earlier ya. Dokter Niko ini teman aku, kita ketemu sama-sama ketemu di TikTok. Benar, di pertama TikTok. kali ya Nanda. Pertama kali waktu itu kamu kayaknya nge-stitch video aku yang pas Sania, yang aku sama Sania ya nggak sih? Oh iya, yang waktu pas kalian jalan ya. Apa tuh, ngapain? Jadi Jalan, ceritanya Desa Sania lagi jalan sama seorang TikToker juga, ada Eke juga, dan digandeng, terus Desa ceritanya cemburu. Bisa mengatakan apa yang ku rasa, ku menangis. Berawal dari situ. Kan gue seneng tuh di stitch tuh sama dokter kan, luncang ember, terus ada gitu tiba-tiba Sania juga yang menang. Oh gitu. Iya, Oke. gitu. Jadi Dokter Niko ini dokter umum ya? Iya. Dokter umum terus udah. Aku tuh seneng banget ya kalau ketemu sama anak-anak muda, apalagi yang Kenapa tuh? punya prestasi, Waduh. punya gelar, Amin. ya kan? Bener. Jadi rasa penasaranku tuh pengen tahu, kamu emang memilih jurusan dokter dari kapan? Dari SD, SMP, SMA, atau diarahkan orang tua? Iya, atau apa gimana? mimpi Atau Jadi- mimpi gitu? Kalau seandainya mau dibilang dokter tuh emang aku dari kecil banget. Oh. Udah it's my dream, not her gitu. jadi emang mimpi aku banget dari kecil It's my banget. dream, not her. Iya, tahu Kinan ya, kali gitu. ala jangan putus say. itu kan ke Kapadokia. Kita ke Jakarta gitu. Terus? Jadi ya emang dari dulu tuh pengen banget jadi dokter. Terus juga kalau kita ngeliat dari latar belakang keluarga, kebenaran keluarga besar aku tuh nggak ada yang dokter sama sekali. Jadi kayak pengen aja sih mencetuskan di keluarga besar ini, pengen memberi warna, istilahnya memberi warna oke. bahwa di keluarga tuh ada dokter juga. Oke. Gitu. Nah, Jadi terus kamu berapa bersaudara sebenarnya? Aku 5 bersaudara, aku anak keempat. wah banyak ya. Nanti kakak ipar kamu banyak loh. Tolong tadi diperjelas, jangan disensor. Beda ya. Enggak. Nah, terus udah kayak gitu kan, ini kamu berlima itu semuanya nggak ada yang jadi dokter. Emang berapa orang sih? Maksudnya yang laki berapa orang, yang cewek berapa orang? Jadi kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga itu cewek semua. Oh, Dan cewek mereka semua. memang ada yang pengen jadi dokter kayak gitu-gitu kan. Cuman ya karena kita bukan basic dari keluarga dokter gitu kan, Nggak ada ada. tes dan emang belum rezekinya.
nggak ada yang lulus gitu ceritanya. Dan mereka juga karena cewek dapat jodohnya cepet juga, nikah udah pada Kamu belum dapet semua. jodoh? Kalau jodoh sih udah di sini, ada disimpan ya. Manajer gue demen nih, bagus gituin, bintang tamu gituin, kayak gitu. Jadi kamu kecilnya di mana? Jakarta atau di Nah, kalau seandainya cerita kita dari belakang ya, dari Iya. aku kecil, aku tuh pindah-pindah karena orang tua aku kerjanya BUMN. Oh, oke. Jadi emang dipatut untuk pindah-pindah, berawal Iya. dari Lampung, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, sekarang Jakarta. Jadi kayak bahasa Padang oke, bahasa Pekanbaru oke, bahasa gaul oke. Karena ini baru dijajah kan. Iya, baru dijajah. Jadi kamu ngambil kuliah kedokterannya di mana? Aku ngambil kuliahnya di Palembang. Oh, di Palembang. Karena aku saat Oke. itu memang SMA di Palembang, Ah. terus udah nekat dan tekad banget pengen jadi dokter, udah fokus tuh dengan nilai raport gitu kan. Alhamdulillah lulus jalur undangan di Palembang. Kayak Oke. gitu. Di Unsri ya, Dok ya? Di Unsri. Oke. Tahun berapa jadi lulusnya? Tahun lulus dari dokternya ya. Hmm. Jadi gelar dokter itu aku angkatan pertama pada saat corona. Wow. Tahun Jadi- 2020. 2020. Oke. Oh, berarti baru dong, Dok? Baru. Dokter muda ya? Dokter muda yang menjanjikan. Iya, betul. Amin. Sekarang ini praktek. Sekarang aku praktek. Jadi aku di kota Palembang. Jadi aku di Palembang jadi dokter, di Jakarta jadi ya nganing sosmed-sosmedan, terus juga ada salah satu di televisi kayak gitu. Oke. Jadi PP nih, Palembang Jakarta, bahkan syutingnya juga bukan cuma di Jakarta, tapi keliling Indonesia. Oke. Jadi luar biasa. Bisa sampai ke TV. Iya. Gimana ceritanya? Waduh. Tadinya nggak TV dulu deh, sis. Dia tuh berawal dari TikTok dulu. Iya. Oh gitu. Jadi Gimana? kalau awal pertama kali aku itu berawal dari TikTok, itu pun juga buat TikTok karena lagi pandemi. Iya. Eits, tunggu dulu. Sebelumnya aku izin stage dulu ya mbak videonya. Ngomong-ngomong tai lalat, aku juga ada kok tai lalat. Tapi ternyata ada tai lalat yang berbahaya. Yuk kita sama-sama pelajarin. Yang pertama, letaknya itu tidak beraturan dan pinggirnya itu tidak rata. Selanjutnya, dia bisa membesar dengan cepat, bahkan biasanya disertai dengan bengkak, gatal, bahkan kayak ada kerak-keraknya gitu. Ya. Kita Saat semua itu- kayaknya naik gara-gara pandemi ini ya. Kita bertiga. Hikmahnya. Hikmah. Jadi semua tuh ada hikmahnya ya. Mm-mm. Jadi gara-gara pandemi, saat itu kan aku fresh graduate, baru lulus, angkatan pertama yang belum ada yang wisudanya online. Online, virtual Itu ya. adalah angkatan pertama aku. Oke. Jadi karena lagi tinggi-tingginya banget, saat itu wisudanya dimundurin. Jadi aku juga saat itu nganggur 3 bulan, kerja nggak bisa gitu kan, ijazah belum keluar gitu. Jadi aku berpikir ya udah deh, mungkin aku juga dulu sempat ada seneng main sosial media. Aku coba di TikTok dulu awalnya. Di Instagram saat itu masih private, masih malu-malu gitu kan, masih nggak pede gitu kan. Untuk ngupload foto aja kayak nunggu seminggu dulu, upload gak gitu kan. Cuman akhirnya dari TikTok, udah nih aku buat TikTok dan ternyata banyak dokter di TikTok tapi beda karakter. Nah di situ aku pengen menemukan jati diri aku. Coba deh aku emang sebagai seorang dokter tapi dengan karakter aku sendiri. Ternyata dicoba laku nih ternyata. Tapi Karakternya awal- gimana karakternya? Nah, awal pertama kali buat TikTok itu berawal bukan dari nggak ada muka aku sama sekali. Aku masih nggak pede man. Oh gitu. Berawal Oke. dari aku konten kucing. Jadi kan aku seneng kucing gitu kan. Aku konten kucing-kucing aku tapi nggak laku. Viewersnya 10, 100 paling kenceng udah wah gila udah keren banget nih 100 gitu kan. Mungkin kucing-kucing Palembang nggak laku kali ya. Kucing Jakarta laku. Kucing Oh, diapain? lebih. Kucing diapain diceritain Iya, gitu, jadi kayak masalahnya aku kucing. mandiin kucing. Oh. Tapi nggak ada muka aku sama sekali gitu. Oke. Aku nggak pede saat itu, masih belum pede kan. Apalagi zaman itu TikTok masih hits-hitsnya yang joget-joget gitu Ya, kan. masih Aku masih agak joget-joget. malu-malu kayak gitu. Akhirnya aku coba beralih lagi deh. Abis dari kucing, aku konten masak karena aku hobi masak. Oh gitu. Dokter Dan yang masak, hobi masak. dan masak pun juga nggak kelihatan muka, dari badan doang sampai ke bawah gitu kan masak. Masak apa salah satunya? Aku lebih banyak ke healthy food sih. Oh healthy Food, jadi kayak Oke. steak gitu kan atau salad kayak gitu-gitu. Nah akhirnya kok nggak laku juga ya. Yaudah deh coba aku sekali-sekali berani nunjukin muka Iya, gitu. iya. Aku nunjukin muka, aku menceritakan pada saat itu pengalaman pada saat kita jadi mahasiswa kedokteran. Oh.
ternyata orang mulai tertarik, suka, berawal dari 10.000 viewers kayak gini. Wah, berarti orang sukanya aku ngelihat di mukanya dan aku sambil storytelling gitu kan. Ya udah, berawal dari situ, kenal sama dokter-dokter, ngeliat oh ternyata TikToknya bukan joget-joget doang, bisa edukasi gitu kan. Udah loncat ke edukasi dan sampailah sekarang. Wow, hebat banget. Dan akhirnya ketemu dokter-dokter di TikTok itu kan ada banyak tuh, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang itu. Iya. Mereka saling punya kayak komunitasnya juga nggak sih? Jadi berawal dari ada Dokter Jo namanya, dia tuh ketua yang pertama kali. Tahu. Dokter Jahan kan. Jadi dia pertama kali yang mengumpulin nih. Karena makin banyak dokter-dokter di TikTok, kenapa nggak buat satu circle komunitas gitu. Okay. Berawal dari invite WhatsApp, terus kita via Zoom dan kita lain-lain. Ternyata bermanfaat banget sampai sekarang gitu dengan adanya komunitas itu, Bang. Aku mau dong masuk komunitasku, boleh nggak? Dokter apa ya, dokter hewan? Eko juga mau masuk komunitas dokter gigi. Jangan dokter gigi, dokter saraf. Dokter ahli kejiwaan. Jadi mental health ya. Nah, terus udah gitu dari naiknya TikTok itu sekarang sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan TV, itu gimana ceritanya, Dok? Nah, jadi kerjaan di TV. Padahal banyak yang viral ya. Nggak langsung bisa dapet program gitu ya kan? Kita berdua nggak, ya mau dibikinin program nggak jadi tuh. Biar ini ya, biar ada sentilan ya. Tapi bukan di program TV kamu kok. Jadi gimana? Jadi aku dari TikTok nih, udah dari TikTok, terus aku baru ke IG dulu. Jadi TikTok ke IG, terus aku konsisten man. Jadi mulai konsisten di situ kasih konten edukasi, terus juga kasih pokoknya ya. Alman tau lah ya, isi TikTok aku semuanya nggak edukasi, tapi juga ada sedikit-sedikit charming-charmingnya, sosokan gitu kan. Betul. Nah, akhirnya dari sana keberuntungan juga sih sebenarnya. Ada deh tawaran, ada bukan casting saat itu. Cuman saat itu aku awalnya nggak tahu kalau ada casting itu, cuman aku ditawarin dari mereka mau nggak ikut casting gitu kan. Ya udah aku lihat dulu emang apa programnya, terus kayak mana. Nah, ternyata program ini adalah, masih inget gak sih zaman dulu Dokter Os Indonesia? Dokter Os tahu. Almarhum Dokter Rian Tamrin. Iya. Nah, saat itu kan sekarang programnya udah nggak ada lagi nih. Ternyata kalau nggak salah salah satu stasiun TV ini dia mengganti program itu menjadi yang sekarang Dokter Traveler gitu. Jadi aku zaman dulu waktu pas aku perkuliahan itu sempat ada acara webinar dan narasumbernya adalah Dokter almarhum Rian Tamrin itu. Aku tuh sampai aku selfie, aku update di sosmed dan captionnya adalah, ya Allah pengen jadi Dokter Os. Gitu. Jadi kayak dream come true. It's my dream not gitu kan. Jadi kayak yang pengen banget gitu kan. Jadi waktu pas dapat ini sambil disambi boleh lepo. Iya boleh. Oke. Aku mau coba deh ini kue bantal. Kue bantal lah, lebih empuk ya. Iya, lebih kue empuk. bantal. Terus ini tahu. Iya kan? Bukan, ini roti goreng udang debak. Oh salah, roti goreng udang debak. Mat. Endul loh ini ya. Endul ya. Kamu mau coba nggak apa-apa? Bukan dikit kan kita mau lihat Dok mukanya. Sambilan ya kali ya. Iya. Ini tertarik juga nih. Ini enak, sumpah enak. Iya, Terus Dok sambil ngomong nih Dok. Sambil cerita. Jadi tadi soal foto sama almarhum Dokter Rian Tamrin. Terus akhirnya bermimpi untuk menjadi dokter. Seperti dokter. Akhirnya kesampaian. Nah, cuman lucunya adalah pas casting persyaratan adalah cowok yang nggak takut panas, bisa berenang, nggak takut panas, bisa berenang, dan emang jiwa petualang kayak gitu kan. Sedangkan aku basicnya adalah aku yang biasa kerja di rumah sakit, tempat dingin, indoor. Dapat tantangan kayak gini, bisa nggak ya gitu kan? Apalagi dia ada embel-embelan juga ya, bakal kurang lebih kayak My Dream Adventure kayak gitu loh. Tapi versi level yang nggak kayak gitu-gitu banget. Cuman itu jadi tantangan aku nih. Kayaknya aku cobain dulu. Dah, akhirnya aku coba casting. Saat itu castingnya masih online dulu, karena kan aku domisili di Palembang. Iya, di Palembang. Udah tuh, gak dipanggil-panggil, itu udah berapa bulan. Akhirnya di akhir Oktober aku dipanggil. Ternyata aku adalah peserta yang benar-benar terakhir banget. Aku ke Jakarta, langsung lari ke Jakarta, langsung casting. Alhamdulillah rezeki.
Jadi langsung datang langsung lolos diterima. casting. Jadi memang udah jalannya begitu. Betul. Udah jalannya. Kamu berarti ada teman-teman dokter TikTok kamu juga nggak sih dok? Yang ikut? Setahu aku sih ada beberapa. hampir semuanya Hampir kayaknya. semuanya. Tapi yang dapat adalah dokter Niko. Hebat. Undang kita kali ya jadi apa gitu kan? Jadi orang pasien-pasien gila gitu. Tapi dalam perjalanannya menjadi dokter traveler itu ini enggak pernah mengalami ada yang sakit atau benar-benar harus dirawat atau gimana gitu, pernah nggak? Jadi memang program ini yang aku senang adalah pasien-pasiennya itu hampir semuanya pasien yang beneran. Oh, oke. Jadi ya kita bukan fake. Memang ada beberapa fake tapi itu kasusnya emergensi. Kan nggak mungkin tuh kalau orang kecelakaan kita harus nunggu dulu gitu kan. Jadi memang tapi itu tujuannya supaya kalau ada yang kecelakaan kita tahu nih Tindakan penata pertama. laksana tindakan pertama gimana. Cuman hampir rata-rata semuanya adalah pasien beneran. Jadi kita seorang dokter emang datang langsung, terjun langsung ke pedalaman sambil mempromosikan pariwisata Indonesia. Nah, setelah itu pas Sambil udah ketemu, edukasi juga ya? Edukasi. Jadi waktu pas edukasi kita kasih obat di situ. Kalau memang udah nggak bisa lagi dikasih obat, biasanya kita anjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Oke. Gitu. Hebat banget ya Han. Kayak berawal dari mimpi, Berawal dari terus mimpi. akhirnya boom dapet program di TV. Tapi kalau mau diomongin mimpi aku tuh adalah aku nggak pernah lewat ya, cerita dikit ya. Iya. Aku nggak pernah lewat kalau doa gitu pas lagi sholat. Doaku adalah ya Allah pengen jadi dokter dan jadi artis. jadi kayak aku harus sama deh. Kamu nggak mau dapet kayak jodoh yang baik gitu? Itu ada rambutnya tuh kayak. Iya, ada rambut. Nih. Jadi ini berkat doanya juga jadinya tercipta capai-capainya. Itu Ya, tercapai cita-cita. Gimana tadi lu bilangnya sih? tercipta capai-capainya. Nah, sekarang kan itu mimpi yang big dream-nya kan. Mimpi Sekarang big ada nggak dream. sih mimpi-mimpi yang kayak kamu pingin? Sekarang udah tercapai semuanya. Oke lah, sekarang masih proses juga kan. dalam menjalani ya. Nah, sekarang ada lagi nggak sih kayak gue tuh selain pingin ini, gue pingin ini juga, pingin ini. Kan maksudnya kita sebagai manusia nggak pernah puas kan. Ada nggak sih kayak, aduh gue pingin coba ini deh gitu. Pasti ada. Kalau dari segi pendidikan, aku pengen ke spesialis. Spesialis. Pengen Spesialis apa ambil tuh, apa kalau boleh pilihannya? tahu? Sementara Makan ya? lebih tertarik aku karena aku kemarin sempat jadi dokter khusus COVID gitu kan, sempat 3 bulan gitu. Oh jadi, gitu. Saat itu di di mana? Palembang. Di Palembang. Kamu tapi aman Waktu kan pas dok? awal-awal pertama kali yang Tapi- lagi tinggi-tingginya, sekarang udah nggak lagi. Sekarang kan Aku pengen tahu dong, ceritain sedikit dong pengalaman kamu waktu Jadi dokter merawat gitu ya. pasien-pasien COVID gitu kan. Jadi kamu bener-bener di rumah sakit standby, terus kamu pakai betul. APD semuanya, terus gimana? Ini Itu ceritanya kamu melihat pasien-pasien rata-rata gimana sih? Ini ceritanya cukup sedih banget sih. Iya. Saat itu aku fresh graduate, udah kelar semuanya, dan alhamdulillah aku langsung ditarik di rumah sakit yang emang impian aku lagi juga. Oke. Langsung ternyata aku panggilan hati karena saat itu lagi COVID tinggi-tinggi banget. Aku pengen jadi dokter deh yang khusus COVID. Itu emang panggilan hati dan Dokter kemauan khusus sendiri. apa? Khusus yang ngerawat pasien COVID. Oke. Jadi itu emang aku pengen banget gitu kan ngerawat. Cuman konsekuensinya banyak pasti, banget. iya, Bahkan pasti lah. taruhan nyawa udah pasti ya. Iya. Jadi aku tuh sampai pisah rumah sama orang tua, padahal satu kota. Jadi aku bilang sama papa mama, selama aku kerja di COVID, papa mama nggak boleh ketemu, aku harus pisah tempat, gitu. Kita waktu itu pisahnya kayak sekitar ada 6 bulanan gitu nggak sih dok? Karep. Nah jadi udah pisah tempat, terus juga saat itu emang pasiennya gila-gilaan banget, bahkan di rumah sakit aku tuh udah penuh banget dan keluarga aku sendiri, tante aku sendiri tuh kena. Cuman saat itu rumah sakit di seluruh kota Palembang tuh lagi full. Bahkan rumah sakit aku sendiri pun bukan nggak mau nolong tante sendiri, tante kandung. Cuman full dan akhirnya dia meninggal. Aduh. Saking lagi tinggi-tinggi banget, jadi kayak sedih itu pasti udah. There's nothing you can do. Iya. Emang nggak bisa kondisinya banget ya, nggak bisa lagi. Mau dimepetin kemana, mau di lorong gitu ditaruh, nggak bisa gitu. Emang sepenuh itu. Dan saat itu aku kerjanya hampir aku mau nyerah saat itu, udah kayak nggak mau lagi kerja jadi dokter, udah saking capeknya, rasa capek tertitik yang pernah aku rasain tuh pada saat aku kerja di COVID itu. Dan dari 20-an dokter gitu,
alhamdulillah cuma aku sendiri yang belum kena COVID. Wow. jadi kayak yang aku kalau besok udah kena COVID udah pasrah. Oh besok kena COVID ya udah terserah gitu. Udah sepasrah itu. Kamu gimana? Kamu menjaga diri kamu gimana? Dengan vitamin apa dengan istirahat? Atau harus gimana kamu betul. waktu itu? Aku saat itu bener-bener vitamin dan aku masih sempat olahraga. Walaupun kerjanya gila-gilaan gitu kan, bahkan sempat coverin temen yang COVID. Kalau saya temen COVID kan nggak bisa kerja, jadi aku harus coverin dia. Aku pernah pakai alat pelindung diri itu nggak lepas 17 jam. 17 jam. Dan itu 17 susah jam. banget kan. Dan itu tersiksa ya? Tersiksa banget. Jadi aku cuma ngelepas sekali ganti untuk buang air besar, buang air kecil dan makan. Habis aku pakai lagi 17 jam full. Jadi yang kayak wah itu pengalaman yang luar biasa banget yang nggak bisa dilupain. Makanya harapan aku emang nggak ada lagi lah ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang terutama di Jakarta kan kita vaksinnya udah cukup lumayan, tinggi ya. iya. Bahkan sekarang udah booster udah jalan dan Jakarta itu terakhir persentase itu udah hampir 90% dari vaksin. Itu keren banget. Iya, oke. Balik lagi ke mimpi kamu tadi mau jadi spesialis. Kalau spesialis aku sejarahnya karena jadi dokter COVID itu, jadi aku tertarik pengen jadi dokter spesialis paru. Jadi karena aku saat itu 3 bulan full, lebih sih dari 3 bulan ngerawat pasien-pasien COVID gitu kan, yang pasiennya meninggal paginya masih bisa ngomong, masih ngobrol, malamnya udah meninggal kayak gitu kan. Jadi kayak wah ternyata organ paru dan teman-temannya tuh kayak Sangat penting. menarik banget gitu, dan aku lebih penasaran jadi tertarik banget. Jadi kamu tuh benar-benar pada saat itu fresh graduate, terus langsung terjun, istilahnya kayak langsung terjun perang langsung gitu terjun. kan. Sempet mama papa tuh nggak setuju awalnya. Seminggu lah nunggu dapat ACC dari papa mama. Tapi aku ngomong, Mama walaupun Niko emang dokter sendiri di keluarga, tapi untuk apa Niko dapat gelar dokter kalau Niko nggak pakai? Saat inilah Niko pengen bermanfaat buat orang. Makanya walaupun aku juga sekarang di dunia entertain, cuman dokter ini aku nggak mau lepas. Aku tetap harus kerja karena aku pengen menjadi orang yang bermanfaat dan juga menginspirasi. Harapannya. Jadi dokter Niko ini ya mendapat panggilan jiwa namanya ya. Kalau gue lebih ke gangguan jiwa ya. Bukan, lo sakit jiwa. Nah, dok kan sekarang Sama-sama jiwa ya. sama-sama jiwa, cuman bedanya panggilan yang satu gangguan. Ya. Gangguan pasien sakit jiwa. Ini aku mau nanya nih dok, sekarang kamu udah jadi mendapatkan apa yang kamu inginkan kan? Jadi artis juga jadi dokter. Ini punya dua sesuatu yang berbeda jalannya. Berbeda banget. Enakan jadi artis dong apa jadi dokter? Pilihannya berat ya. Kalau disuruh pilih salah satu yang mana tuh? Dok? sebelum dijudge harus jelasin dulu, itu sama-sama dua-duanya berbeda semua. Sebenarnya aku kalau mau dua-duanya ya harus dua-duanya harus balance, makanya aku harus balancein antara dokter harus aku tetap tapi untuk entertain juga. Cuman mungkin ada segi yang lebih ininya kali ya, kalau seandainya segi timing mungkin timing. Kalau timing dokter itu dia lebih jelas, kerjanya dari segini sampai segini udah, terus beban kerjanya adalah di 8 jam itu. Tapi kalau jadi di dunia entertain itu syutingnya gila-gilaan. Aku bahkan yang terparah kemarin paling capek adalah waktu pada saat Semeru lagi aktif, kita justru malah datang untuk sebagai penolong, jadi dokternya gitu kan. Oke guys, kali ini aku ada di salah satu rumah yang kemarin sempat kejadian ibu dan juga anak sedang pelukan dan mereka meninggal dunia di rumah ini. Itu syutingnya dari jam 2 subuh, balik lagi jam 2 subuh lagi. Besok paginya jam 6 udah syuting lagi. Tapi Jadi kamu seorang dokter gimana tuh caranya kayak tahu kan dari jam 2 subuh habis itu jam 2 subuh lagi itu kan nggak baik gitu. Gimana caranya tuh dok? Jadi aku lebih pinter-pinter aku dalam mengistirahatkan. Jadi waktu pas on the way perjalanan, aku nggak mau diganggu, harus tidur gitu. Jadi tidurnya tetap cukup, makannya aku juga udah ngomong sama kru-krunya, makan nggak boleh telat, gitu kan. Jadi pasti kesehatan juga aku nomor 1. Cuman memang kalau untuk olahraga nggak sempet gitu. Makanya di luar syuting aku olahraganya rutin banget. Karena jadwal pas syuting itu adalah jadwal off aku olahraga. Kayak gitu. Jadi olahraga juga, makan juga, istirahat olahraga juga. Istirahatnya tuh bisa kayak berapa jam dok? Istirahatnya mungkin lebih kayak jalan misal dari A ke B 2 jam, berarti 2 jam itu istirahat dulu. Nanti kan pas balik ada 2 jam lagi gitu. Oh pantas, iya jadi bisa kayak, bugar ya tetap. Makanya jadi tetap harus pinter-pinter kita sih, jangan. Pantas kamu masih kabarin aku lewat WhatsApp ya.
Jangan ditunjukin ya. Desa centil banget ya, Say. Bentar lagi pakai rok nih. Desa bilang kayak besok dokter Niko lucu loh orangnya lucu. Oh lu pakai backless deh besok katanya gitu. Apa bekes Gusti ye. Jadi Canda ya, Dok. Nggak apa-apa. Jadi biar have fun ya. biar fun bener. Biar Jadi fun. intinya kalau disuruh pilih salah satu nggak bisa ya. Nggak bisa sih. Jadi Jalanin artis aja juga gitu ya. impian, dokter juga impian. Kalau keluarga lebih pilih udahlah lu jadi artis aja, pernah gitu nggak sih? Kalau keluarga justru mama sama papa bener-bener ngelepas aku banget. Oh, oke. Mama sama papa bilang, umur Niko udah besar. Udah saatnya Niko harus bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Boleh minta tetap saran sama orang tua, tapi orang tua ngasih saran, bukan untuk menunjukkan pilih yang mana. Karena dua-duanya sama-sama bagus katanya. Dan Niko juga berani untuk ngambil dua-duanya biar gak lupa dokternya juga. Apalagi tadi kan kalau tanya mimpi dari dokter aku pengen spesialis, kalau artis justru aku pengen mencoba sebenarnya pengen main film. Oh. Jadi filmnya tuh mau yang berkarakter atau yang karakternya dokter-dokter juga gitu? Bebas sih, tapi aku, Bebas. karena aku Zaman jiwa zaman actingnya ya. Zaman aku tuh ada seorang dokter gigi, namanya dokter gigi Fadli. Dia gelarnya dokter gigi, tapi sepanjang karirnya dia di dunia Entertainment, acting. Gitu. Sinetron juga sih. Sinetron juga. Oh, oke. Terkenal sekali dokter gigi Fadli gitu. Jadi dia tidak pernah praktek menggunakan gelar dokternya, tapi dia selalu akhirnya ketariknya ke dunia acting terus. Wow. Ya kita lihat aja perjalanan karirnya dokter Niko ini nantinya kan, Betul, bener. mengantarnya Desa ke Mande. Iya, betul. Desa punya hati mulia, ya kan, ingin membantu orang, tapi juga kepingin mencoba pengalaman, ya kan? Bener. Sebenarnya kalau entertain tuh lebih ke hobi ya. Hobi. Hobi yang Oke. dijadiin pekerjaan. Oh, Tapi oke, kalau oke. dokter emang panggilan hati. Emang Jadi, profesional, emang secara panggilan. Iya. jiwa profesionalnya Betul. terpanggil ya. Nah, sekarang menurut dokter Niko nih ya kan, sejak kamu fresh graduate, terus kamu membantu pasien-pasien yang waktu itu kena COVID gitu, sepanjang yang kamu bisa lihat, sebenarnya manusia hidup tuh harus bagaimana sih Iya, Dok. supaya selalu terjaga kesehatannya Iya, biar gitu. selalu sehat, happy. Betul. Jadi kalau seandainya kita mau ngomongin masalah kesehatan, Ya. poinnya adalah sebenarnya diri kita sendiri harus sadar dulu. Harus sadar. Harus sadar dulu. Gak usah jauh-jauh. Dari pilihan makanannya aja. Dari Oke. pilihan makanannya aja. Kamu kadang kita tuh tanpa kita sadari makanan itu nggak sehat. Tapi apakah kita setiap hari harus makanan sehat terus? Enggak juga. Boleh sekali-sekali. Cuman kita harus bisa memilih makanan sehat. mana Ya, enggak. benar. Toh juga kalau makanan yang nggak sehat masih tetap boleh diminum atau dimakan gitu kan, tapi sesekali aja. Jangan juga kita jadi stres gara-gara hidup sehat banget kayak gitu Iya, kan. benar. Tuh. Karena makanan itu kita ambil contoh aja, makanan yang banyak seandainya mengandung kolesterol tinggi misalnya kan, seperti gorengan atau seandainya mungkin kayak telur yang kuning, bagian kuningnya kolesterolnya tinggi, itu kan bisa lama-lama nanti menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, terus jadi stroke, hipertensi lah, kayak gitu-gitu kan. Tapi menurut dokter Niko, sumber kesehatan seseorang itu apakah tergantung dari faktor gaya makannya, faktor Gaya hidup. kalau gaya hidup kan mungkin kurang tidur, kurang istirahat, Betul. ya kan ya. Ya, dari mana yang paling terbesar sumber penyakit itu? Dari Kita- makanan atau dari gaya hidup? Kita nggak bisa milih kayak gitu, itu Oh. sama-sama balance. Jadi dari makanan, gaya hidup, dan jiwa. Saling Saling itu harus berkaitan. Makanan udah oke gitu kan, cukup tidur iya, tapi jiwa yang nggak sehat juga. Iya, betul. Ada juga penyakit yang mengatur kejiwaan juga gitu. Mensana in corpore sano ya, wah. Artinya Embera. Mensana in corpore di sano. dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Ini pelajaran SD banget itu mah. Kalau Eke tadi taunya mensana in corpore sano artinya dilarang kencing di sini ya. salah itu. Salah ya. Jadi Anyway, artinya jiwa, ya kan, Jiwa, mental, gaya hidup, makanan. dan makanan. Itu Simple saling kok, berkaitan. tiga itu. Sama olahraga kali nggak sih, Dok? Termasuk di fisik tadi kan, Oh, gaya iya. hidup. Oh, oke. Jadi tuh intinya pokoknya kalian mesti nggak usah dibawa stres. Kalau mau Nggak usah hidup dibawa sehat stres. juga ya sekali-sekali nggak apa-apa makan yang dirty food nggak apa-apa. Iya. Pokoknya enjoy life aja. Kayak sis Betul. Debbie ini kan sehat terus ya, Benar. sayang. Umurnya udah 23 loh. Berat badan tetap ideal kan. Ideal. Itu harus menjaga karena Ya.
istilahnya apalagi makanan ya, good food is a good mood. Jadi makanan yang sehat, moodnya juga pasti jadi sehat. Nah itu pilihan kita sih sebenarnya. Jadi Semuanya pilihan. betul. Oke, jadi sekarang kalau kita misalnya nanya tamu kita yang usianya seaku, kalau ditanya harapannya mau apa, kan kadang-kadang mereka udah sih ya, gue udah ngejalanin hidup. Tapi kalau yang muda-muda kayak Dr. Niko ini kan pasti masih pengen dong ada harapan apa selain tadi pengen nyoba di film, pengen terusin itu. Spesialis. Nah, misalnya menikah gitu atau punya. Oke. Jadi kalau seandainya untuk ini lebih ke relationship ya. Ya, berarti gitu. relationship. For your information, kalau untuk anak kedokteran, aku mungkin bisa dibilang yang cukup muda. Maksudnya di usia 25 tahun sekarang itu adalah fresh graduate seorang dokter. Ya. Kasarnya baru bisa mencari uang tuh di umur segitu gitu kan. Iya. Sedangkan teman-teman mungkin ada yang 20 udah dapet duit gitu kan, udah bisa menabung dengan uang sendiri tanpa beban orang tua. Dan kalau anak kedokteran dari situ aja kita harus bisa dibedain dulu, nggak bisa disamain. Jadi kalau seandainya memang teman-teman udah dapat kerja duluan, udah punya rumah, punya mobil, punya udah kita ya nggak bisa dipaksain karena kita pendidikannya emang lama, itu dari resiko. Nah jadi itu dari salah segi juga kenapa aku saat ini belum mau bener-bener ke situ. Oke. Cuman kalau seandainya emang mau pacaran, aku ada sih. Gimana? Gimana nih? Nanti dia nonton gitu kan, dia nonton ini ngambek lagi. Maafin aku nih gitu. Tadi aku bercanda ya. It's my dream, not her. Oh jadi, Oke. jadi kalau menurut aku nih Dokter Niko nih orangnya serba seimbang ya. Iya. Jadi kehidupan romansanya juga Iya, jalan, iya. profesionalnya, hobinya jalan, semua jalan. Nah itu gimana sih cara bagi waktunya dok? Apa Oke. emang ya udah gue jalanin aja deh, kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau Pacar dapet- kamu di Jakarta apa di Palembang? Jakarta. Oh Jakarta. Tapi Mau ya, tahu nggak tinggalin mana? Tapi- Fatmawati kos. kosan siapa ini? Kosan gue. Oh gitu. Tapi ya makanya aku bilang juga untungnya si doi juga paham dengan aku dan Iya. kita sama-sama satu profesi dan saling mengerti. Oh sama-sama dokter. Iya, jadi saling ngerti. Kita sama-sama fresh graduate gitu. Apalagi aku sekarang bener-bener pekerjaannya udah ada 2. Oke. Iya. Untuk waktu bener-bener karir aku sekarang istilahnya baru banget netes istilahnya. Iya, Jadi ya betul. Jadi pokoknya saling support. saling lah. support Iya, gitu. iya. Jadi ya you Baik know gitu. apa yang aku pengen dan aku juga tahu apa yang Apa kamu yang pengen dia gitu. Iya Cuman dan yang harus penting- ini juga harus komunikasi juga Komunikasi. kan. Dan untungnya satu profesi jadi ngerti gitu. betul. Jadi komunikasi itu ada yang terpenting. Nah, tadi bagi waktu ya. Iya bagi waktu tuh gimana tuh dok? Jadi kalau bagi waktu semua jujur- kayaknya serba seimbang nih ya seorang Dokter Niko nih, semua serba seimbang. Olahraga jalan, hobinya jalan, syuting, terus dokter kerjanya juga jalan gitu. Jadi kalau aku untuk masalah jadwal jujur aku nggak bisa sendiri. Makanya aku ada manajer. Ah. Jadi aku tuh punya kalender sendiri. Timeline sendiri gitu. Kalender ya, itu timetable. sebulan ke depan tuh udah ada apa aja. Dari tanggal 1, 2, 3 bahkan aku off pun itu udah aku tulisin. Jadi ketika aku off ini kalau nggak aku buat konten, kalau misalnya tiba-tiba kita juga ada ngobrol-ngobrol gitu kan, itu aku isinya harus di situ. Kecuali tanggal-tanggal yang udah tersedia itu nggak bisa diganggu karena Udah kalau nggak fix kayak gitu gitu. nggak bisa. Apalagi Iya. aku juga kerjain di berbagai daerah gitu ya. Harus ke Palembang, harus ke Jakarta. Jadi akhir bulan pasti jadwal aku untuk bulan depan udah ada. Jadi ngatur oke. jadwal segitunya gitu. Jadi memang harus Butuh di-manage. orang juga. benar. Jadi bulan depan pun kamu udah ada jadwal. Udah ya, ada. Dok, ya? Biasanya tanggal 20-an itu udah langsung Sudah keluar jadwal. Ya ampun. Ke jadwal nggak keluar nih sama manajer gue. Kapan lagi nih endorse? Nggak ada lagi nih. Oke nih kalau gitu Dokter Niko makasih banget. Thank you Makasih ya, juga Dok. lo waktunya, udah ngundang ya kan. aku, gitu. Kita nyobain dong. Kita kan Iya. lagi di People's Cafe. People's Nah. Cafe. Kita cobain makanannya di sini. Iya. Ini aja udah enak ya. Ini Ini udah udah enak enak. kan? Gimana Ini, yang- kue bantal tadi sama roti. Iya. Nilai berapa nih Sis Debbie? Ini 8. 8. dari 10. Elman ini berapa nih? Ini 8 juga deh. 8 juga ya. Indang apa Indang ini? Ini nasinya biru kayaknya. Sego udu. Iya, lihat deh nasinya biru ya. Jadi- Kayaknya dia dari ini ya, dari keluarga sultan. Jadi darah biru. Menariknya di People's Cafe ini makanannya tradisional. Oh, gitu. Ada unsur tradisionalnya. Cuman dengan konsep modern ya. Modern.
kita ajak dokter Niko ngobras pakarena bahasa Gaul yuk. Dan desa bistik kita ngomong pakarena bahasa Gaul. Biar bisa bahasa gaul. Iya. Bisa lah gue Jago loh. Karena ngeliat kontennya Sis Debbie sama Elman terus. Dokter Niko mau yang mandi, mau nasi Pengkot uduk. buah kali ya. Bebas. Ayo terserah. Kamu makan Ayam daging kan? geprek. Aku Ladies kan- first dulu. Oh ladies. Waduh. Oh makasih Oh, loh. yang Gentleman banget. Katanya Aku ladies tongseng first. aja. Oh gitu. Kamu ini Oke, ya, nasi boleh. uduk ya. Dia bilang ladies first. Ih makasih loh. Oke kalau gitu ya nih sambil kita makan-makan ya kan. Terima kasih udah ikutan ngelekma ngobrasan kita tadi sama dokter Niko Embur. Dan aku juga mau ngucapin buat The People's Cafe yang udah beriin kita tempat dan makanan-makanan yang enak banget. Jadi kalau kalian lagi di daerah sini ya, di daerah Kuningan, bisa Mega langsung Kuningan. betul bisa langsung aja ke People's Cafe di Gedung Raja Wali ya. Betul, namanya. Menara Raja Wali. Endul karena makanannya makanan cita rasa kita. Ember Iya. tradisional gitu kan. Apa? Tradisional. Lidahnya harus kayak gitu ya bisa. Harus. Wow. Maka Sadis, kan? di Delman Tradisional. ntar di zoom mulut ye. Ya udah kalau gitu. Makasih ya udah like kita. Iya, dan Oke. jangan lupa, Jangan lupa di like-er, di like, Subscribe, di dan di subscribe, komen. subscribe dan komen Kompas. Sampai Embur. ketemu lagi. Kompas. Akika Elman. Akika Debbie Sahartian Dan Niko Dokter Latif. Niko Latif. Sampai Sampai jumpa jumpa di di Delman. Thank you guys. Makassar. Makassar.